Selamat pagi sahabat terkasih di rumah. Hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober pekan biasa ke-26. Saya mengajak Anda merenungkan tema Tuhan itu segala-galanya dalam hidup. Seorang bapa yang sudah berusia di atas 50 tahun mengeluh mengapa Tuhan tidak pernah mengabulkan doa-doa permohonannya. Padahal ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia merasa hidupnya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada makna yang mendalam yang ia temukan dalam hidupnya. Karena itu ia merasa ogah terhadap Tuhan. Kalau dulu ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sekarang ia merasa imannya kepada Tuhan tinggal 75%. Tuhan bukan lagi menjadi satu-satunya sesembahannya. Ia mesti mencari hal-hal lain yang dapat mematuhi kerinduannya. Terhadap situasi ini ia memberi alasan bahwa hidup beriman itu seperti orang bermain sepak bola. Dalam permainan sepak bola ada dua tim yang bermain, 11 lawan 11. Namun masih ada pemain-pemain cadangan yang siap menggantikan pemain yang cedera atau tidak optimal tampil dalam pertandingan. Dia berkata, demikian pun dalam hidup beriman, kalau Tuhan tidak dapat memuaskan keinginan hati kita, kita bisa mencari cadangannya. Mungkin cadangannya itu dapat memberikan kepuasan bagi hidup kita, atau bahkan mungkin cadangan itu bisa berperan lebih optimal dalam hidup kita. Sahabat terkasih di rumah, kita hidup dalam dunia yang dikuasai oleh aliran pragmatisme. Aliran ini mendorong orang untuk mencari yang praktis dan gampang dalam hidup ini. Yang penting adalah orang dapat hidup bahagia dan tidak punya masalah. Karena itu setiap doa permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan mesti dikabulkan sesegera mungkin. Kalau tidak dikabulkan, orang akan meninggalkan imannya. Tentu saja situasi seperti ini bukan situasi yang normal bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan itu orang yang tidak gampang menyerah dalam situasi hidupnya. Orang beriman itu orang yang senantiasa bertekun dalam imannya meski Tuhan yang diimani itu tidak dapat dilihatnya. Orang beriman itu tetap berdoa meski pengabulan atas doa-doanya tampaknya tidak ada. Karena itu yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah suatu usaha yang terus-menerus untuk senantiasa membangun iman. Iman itu bertumbuh dalam suatu proses yang terus-menerus. Proses beriman itu tidak berhenti pada tingkat tertentu. Proses beriman itu terus berlangsung. Sebagai orang beriman, kita tidak ingin memiliki Tuhan cadangan atau menjadikan Tuhan sebagai cadangan dalam hidup kita. Bagi orang beriman, Tuhan itu segala-galanya. Hanya Tuhan yang menjadi pegangan hidup orang beriman. Karena itu mari kita berusaha untuk membiarkan hidup kita dikuasai oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya dengan cara seperti ini kita dapat mengalami sukacita dan damai dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudari-saudara, para imam, biarawan, biarawati, dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa di awal hari yang baru ini, kita diundang untuk merayakan perjamuan kudus Tuhan. Dan dalam Ekaristi ini, gereja akan mewartakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah sebagai yang utama di dalam seluruh arah tujuan perjalanan hidup kita. Dan seorang yang bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mengalami makna kerajaan Allah itu,
akan mengalami sukacita yang sejati di dalam hidupnya. Itulah yang akan kita renungkan, kita maknai dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber kedamaian dan sukacita yang sejati, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mengenal nama-Mu di dalam Yesus Kristus dan mengakui Engkau dan bersaksi tentang Engkau di dalam nama Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mewartakan kembali inti dari pewartaan dan ajaran Tuhan Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan yang paling utama di dalam arah tujuan perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Maka apapun yang kita jalani, kita alami, entah itu kebaikan, keburukan, atau sukacita, atau kesedihan, Yesus mengingatkan kepada kita seperti yang diingatkannya kepada murid-muridnya yang pulang dari perutusan, bahwa yang utama bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga ini di dalam rangkaian demi rangkaian pewartaan dan perjalanannya selalu ditunjukkan sebagai arah tujuan kita setelah hidup di dunia ini, tetapi pada saat yang sama Yesus menyatakan bahwa kerajaan surga itu sudah hadir, tinggal di dalam hidup kita saat ini. Sebab sesungguhnya kerajaan surga itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Maka di dalam ajaran dan firman yang kita dengar pada hari ini dalam bacaan pertama kitab Ayub serta Injil ini, saya ingin mengangkat ada 3 tanda-tanda dari orang-orang yang hidupnya terarah pada kerajaan surga, tetapi sekaligus mengalami dan menghadirkan kerajaan surga itu sebagai kehidupan sehari-hari yang kita jalani, kita alami. Ciri-ciri atau tanda yang pertama, seorang yang mengarahkan hidupnya pada kerajaan Allah, kerajaan surga, akan menjadikan Allah, karya, pekerjaan Allah sebagai yang utama di dalam hidupnya, dan meyakini bahwa Allah bekerja, bertindak di dalam seluruh hidupnya. Yang di dalam ajaran gereja disebutkan sebagai providentia Dei. Allah bekerja dalam hidup kita. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dalam segala pergulatan, suka duka, tragedi hidupnya, dia meyakini bahwa Allah bekerja dan penentu di dalam segalanya. Jika aku menerima yang baik dari Tuhan, mengapa aku menolak yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Dan karena Ayub menjadikan Allah sebagai pelaksana dari seluruh perjalanan hidupnya, kita mendengar di dalam kisah bacaan pertama ini, hidupnya berbuah, berubah, berlipat-lipat dalam berkat yang dianugerahkan Tuhan, baik itu dalam berkat duniawi, berkat kepada anak-anak keturunannya, dan juga dalam seluruh pengharapannya. Yang kedua, tanda-tanda dan cirinya, seorang yang mengarahkan hidupnya
pada kerajaan Allah sebagai murid Kristus, dia akan bersaksi tentang Kristus di dalam hidupnya. Bersaksi melalui kata-kata ucapannya, bersaksi di dalam pekerjaan pelayanan tindakannya, bersaksi tentang ajaran-ajaran cara hidup yang diajarkan Yesus sebagai cara hidup sehari-hari di dalam relasi pergaulan dengan siapapun. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid yang diutus Yesus untuk bersaksi. Kesaksian tentang kerajaan Allah tidak lain adalah kesaksian tentang ajaran Kristus, kesaksian tentang hidup yang dihadirkan Yesus bersama murid-muridnya. Yang ketiga, tanda seorang yang hidup pada nilai-nilai kerajaan Allah dan mengalaminya, dia akan bersukacita. Ayub dengan seluruh keterbukaannya akan penyelenggaraan Allah, dan murid-murid yang bersaksi tentang Kristus mengalami sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka. Maka kita yang menjadikan kerajaan Allah sebagai tujuan dan batu penjuru hidup kita juga akan mengalami bahwa Tuhan menganugerahkan sukacita yang sejati di dalam hidup kita. Sukacita yang tidak akan bisa hilang meski ada berbagai pergulatan, kesulitan, beban-beban yang kita alami di dalam hidup kita. Sebab persoalan dunia ini tidak akan bisa menyingkirkan, menghilangkan sukacita yang sejati yang dianugerahkan Allah, yang mengarahkan hidupnya kepada Allah dan kepada kerajaan surga. Mari saudari-saudara, kita mohon rahmat agar sepanjang hari ini dan dalam perjalanan hidup kita, kerajaan Allah menjadi arah hidup kita dan kita mengalaminya, menghadirkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Mari bersukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.